Propam Polda Metro Jaya menggelar sidang kode etik profesi kasus dugaan pemerasan yang menyeret mantan Kasat Reskrim Polres Jaksel AKBP Bintoro hari ini. Sidang etik juga memeriksa 4 orang terduga pelanggar lainnya yang merupakan anggota kepolisian. Informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dari Gedung Probater Polda Metro Jaya. Nadia, bagaimana jalannya sidang etik hari ini? Ya, selamat siang Eva. Sidang kode etik profesi yang menyeret 5 anggota kepolisian ini tadi berlangsung sudah selama kurang lebih 5 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sidang digelar secara tertutup begitu di Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Tadi juga tampak hadir dari Komisioner Kompolnas Khoirul Anam, dan sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat Anam ini sempat turun lantaran memang untuk sidang ini sedang dilakukan penundaan begitu pada pukul 11.45. Dan Anam sempat menyampaikan beberapa poin-poin dari pemantauan yang ia lakukan dalam sidang kode etik hari ini, di mana untuk penegasan yang dilakukan oleh Anam ada 5 anggota kepolisian yang terlibat dalam sidang kode etik pada hari ini, diantaranya selain AKBP Bintoro yang merupakan mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, ada juga AKBP GG berinisial GG, ada AKP berinisial Z, AKP berinisial M, dan Ibda berinisial ND. Di samping itu tadi juga dari Anam menyampaikan bahwa sejak pagi hari hingga siang hari ini setidaknya ada 2 anggota kepolisian yang sudah dibacakan persangkaannya, yaitu AKBP Bintoro dan juga AKBP GG. Tadi dalam proses pembacaan tersebut ini dilakukan secara terpisah di 2 ruangan berbeda dan masing-masing berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Tadi dalam prosesnya memang Anam tidak menjelaskan begitu detail begitu ya terkait apa saja yang dibacakan dalam dugaan-dugaan persangkaan tersebut. Namun disampaikan yang pasti untuk poinnya adalah terkait dengan dugaan aliran dana ataupun barang yang dilakukan dalam proses penyuapan di sekitar bulan April 2024. Dan di samping itu Anam juga menjelaskan terkait apakah dari proses aliran dana atau barang ini dilakukan metode seperti tunai ataupun transfer. Di samping itu juga dari penyidik Propam Polda Metro Jaya juga menyinggung begitu terkait dugaan-dugaan peran lain dalam pihak lain, maksud saya dalam kasus penyuapan ini, lantaran memang disebutkan oleh Anam ada sebanyak 21 orang saksi yang setidaknya dipanggil untuk pemeriksaan hanya untuk pemeriksaan AKBP Bintoro. Di samping itu juga Anam menjelaskan bahwa hingga saat ini memang yang beredar adalah ini merupakan dugaan pemerasan, namun berdasarkan pemantauan dari Kompolnas ini lebih erat kaitannya dengan kasus penyuapan yang dilakukan begitu oleh AKBP Bintoro dan kawan-kawan bersama terhadap dari tersangka kasus pembunuhan yakni Arif Nugroho dan juga Muhammad Bayu Hartoyo. Dan kalau kita melihat dari nama-nama yang disebutkan tadi, 5 nama anggota kepolisian, ini juga ada beberapa nama yang diduga erat kaitannya dengan dari kasus gugatan perdata yang 2 hari lalu ini sempat dicabut gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran memang dari pihak pengacara Arif Nugroho dan juga Muhammad Bayu Hartoyo ini mengatakan bahwa akan mengumpulkan barang bukti ataupun berkas-berkas perkara secara lebih detail, dan nantinya tim ataupun dari pihak pengacara kuasa hukum dari Arif Nugroho ini akan kembali lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengajukan gugatan serupa terhadap AKBP Bintoro dan juga 4 anggota kepolisian lainnya yang terlibat dalam kasus penyuapan tersebut. Namun kalau kita melihat dari pihak kepolisian sendiri dalam gugatan 2 hari yang lalu ini sempat menyampaikan bahwa untuk seluruh gugatan ini diduga adalah hanya fitnah begitu, lantaran memang disebutkan bahwa fitnah ini hanya bertujuan untuk mencoreng citra dari pihak kepolisian. Eva. Baik, terima kasih Nadia Soraya untuk informasi Anda. Pemirsa, demikian Headline News untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Newsline kami lanjutkan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.